Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada channelnya Nissin Start. Pada kesempatan video kali ini mau sedikit berbagi cara kerja dari rasio atau gearbox maju mundur. Nah, seperti ini bikinannya. Untuk masalah komponen dari gear-gearnya ini pakai 100% dari milik Honda Grand, ya semacam C-series itulah. C-series itu 100% pakai C-series, Honda C-series. Ini dari as gear, terus ini dari as prodo, terus ini dari as engkol ini. Nah, jadi pada kesempatan video ini hanya berbagi bukan cara bikinnya, cuman cara kerjanya, karena dari kemarin banyak pertanyaan dari masuk via WA. Untuk pertanyaannya itu cara kerja dari ini, kebanyakan masih bingung cara kerjanya kok bisa maju mundur. Ini tidak lagi memakai rantai, jadi semua memakai part gear semua. Nah ini. Nah, sedangkan untuk tuas penggesernya udah memakai sistem Oler ini. Nah, di sini untuk posisi maju ini posisinya ini ke sini. Nah, sini. Dia aktif ini kan, kalau posisi di tengah ini netral. Tuh netral. Posisi as ini nggak ikut berputar karena netral dia. Nah, ini dari gearnya ini sama asnya itu netral. Ini juga netral sama gear sama asnya netral. Nah, untuk ini as bagian gear komponen yang bergeser-geser ini dia terkunci karena dia itu memakai semacam suri. Nah, dia untuk mengaktifkan antara dia kalau geser ke sini arah ke gear ini, maka dia untuk mengunci gear ini, sedangkan dia geser ke sana untuk mengunci gear ini sama as, maksudnya mengunci sama as biar dia ikut bergerak sama as. Jadi untuk posisi maju, nah ini ada 3 gear di sini. Nah, di sini. Jadi kalau ini ke sana, ini kan udah berbalik arah ini. Ini semuanya ini maju, as ini maju, ini mundur. Yang dibutuhkan kita kan untuk maju, jadi kita tambah lagi 1 gear lagi untuk mendapatkan sama putaran sini. Jadi kita butuh gigi pengantar ini 1. Nah, ini kan. Nah, ini kan masih free sama asnya, jadi butuh pengunci ini pin ini untuk masuk ke sini, lubang-lubang sini. Nah, dikunci maka dia akan ngikut. Maaf, ini kan karena nggak ada boxnya sini, jadi untuk susunan gearnya masih agak geser-geser. Nah, sini. Nah, dia ke sini maka dia ikut maju. Nah, sedangkan untuk mendapatkan mundur, kita semua ingin mundur, ini kunci dengan gear ini, dikunci dengan gear ini. Nah, sana. Nah, untuk gear ini hanya langsung ke sini, tidak ada gear pengantarnya lagi ini. Ini sudah tidak ada. Nah, ini langsung dari poros ini, as ini langsung ke poros ini. Nah, ini langsung ngaktifin gear ini aja 2. Jadi sudah berlawanan arah. Tuh. Itu sebenarnya cukup sederhana sebenarnya, cuman kan untuk proses yang rumitnya, karena kebanyakan orang kan ini cara kerjanya sebenarnya. Nah, seperti ini. Ini cara pembuatannya sudah memakai mesin bubut, jadi agak sedikit rapih gitu aja, cukup biar sedikit presisi lah. Kalau untuk presisi bangetnya, namanya buatan tangan kan, bukan mesin CNC. Jadi seperti ini.
mati lampu ya. Nah ini apa itu, dudukan bearingnya sudah bukan main las, sama diukur pas terus dibubut seperti ini. Nah di sini udah ada dudukan sealnya, ini. Nah itu kan udah sedikit rapi. Untuk plat, ketebalan plat untuk kanan kiri, untuk dudukan apa itu, dudukan bearing tebelnya ini 12 mili. 12 mili. Artinya 1 cm lebih 2 mili, 1 cm. Nah itu. Nah ini. Nah sedangkan untuk bagian penutup ininya ini pakai 6 mili. Ini kan 6 mili, 5,95. Jadi untuk rasio gearbox maju mundur ini udah bisa dikasih oli cair, karena ini prosesnya kan setelah dilas keliling terus dipres lagi, dibubut lagi sini supaya tidak ada gelombang. Nah itu lurus. Nah nanti dikasih perpak, insya Allah tidak ada lagi kebocoran. Dengan untuk tuas penggeser sini, ini juga sudah memakai as, bukan lagi yang tuas-tuas kayak gini. Jadi di sini bisa dikasih seal. Terus untuk tuas penggesernya ini sudah memakai suri seperti motor-motor pada umumnya, pada mesin biasa pakai suri, bukan lagi main las. Nah sedangkan ini emang sengaja aku tambal ini karena dari bawaannya ini kan Asprodo ini kan ada legok-legoknya kayak seperti ini. Nah jadi ini aku tambal supaya sealnya supaya tidak lagi bocor. Nah, ini aku tambal. Ini bukan sambungan, bukan, buat nutup lubang-lubang ini aja. Nah jadi apakah seumpama ini kan yang namanya mesin kan akan suatu saat yang ditakutin ntar terjadi apa itu, bearing pecah atau gear-gearnya ini terjadi masalah rompal kayak, atau emang udah aus minta ganti, apakah ini sulit untuk cari part-partnya? Enggak, karena aku cari rasionya ini dari motor yang sangat familiar lah, banyak banget di bengkel-bengkel loak lah. Nah jadi untuk semua dari asnya, dari as gear, as ini, terus as penggeser, ini semua dari milik Honda Grand atau Honda C series, semua cocok. Jadi apakah ini bisa dicopotin satu-satu? Bisa. Nah ini untuk as ini bisa ini. Nah ini sengaja aku nggak las, ini untuk gearnya ini nggak aku las, cuman ini. Nah jadi kan ini yang aku las, jadi ini untuk gearnya masih ori, tidak berbau api. Jadi untuk kualitas dari kerasnya besi ini masih terjaga, masih ori. Nah ini bisa diganti. Ini kan untuk ini emang udah nyatu dari asnya. Nah ini, nah, cuman kalau ininya aus bisa diganti, ini bisa dicopot. Nah ini kan. Nah, terus untuk ini juga bisa, nah ini bisa dicopot semua ini. Nah untuk ini kan karena dipakai untuk tuas penggeser sana, sedangkan asnya ini dipakai untuk as gear pengantarnya, maka saya bikinin bearing di sini. Nah di sini. Jadi selain ininya terjaga, putarannya terjaga, karena ini asnya juga dipakai dua fungsi. Nah ini untuk as untuk as gigi pengantar, juga untuk as ini, as gigi untuk penggesernya. Jadi saya bikinin bearing di sini. Nah ini supaya masih lancar seperti ini. Tapi untuk masalah as masih pakai as engkol. Ini cuma aku potong ini kan, bisa ini. Nah di sini untuk sealnya juga masih pakai seal gear.
seal gear dari motor Honda Grand. Jadi semua untuk dari asnya, gearnya, ini gear 1, ini gear satunya. Nah ini juga masih gear milik Honda Grand. Nah ini kan sealnya sini udah aku pasin. Nah sedangkan untuk baut ini sebenarnya karena ini untuk ngetap oli. Nah ini untuk ngisi, ini untuk ngetap. Ini udah aku pasang. Seperti jika ada yang berminat mau pesan, yang tinggal pasang, mau pesan, ada saya jualan online juga di Tokopedia. Ntar untuk link tokonya aku cantumkan di link deskripsi. Nah ini untuk sedikit penjelasan untuk dimensi dari boxnya ini. Tingginya 98, panjangnya 12, sedangkan untuk ketebalannya, nah ini 6,5 lah, 6,7, 6,5 tebalannya. Nah, seperti ini. Nah ini sebenarnya dudukannya kenapa kalau saya bikin menceng kayak gini. Sebenarnya ini kemarin pesanan dari orang mana itu, nah, orang Jambi apa ya, mau dipasang ke kapal ketek, kapal letek lah, supaya kapal itu bisa mundur. Nah jadi dia minta itu supaya poros dari input sama output dibikin lurus. Nah seperti ini, nah lurus seperti ini. Yang membedakan cuman atas, input di atas, input di atas, outputnya di bawah. Jadi supaya yang dia inginkan, takutnya kan dari motor, sini motor penggeraknya, terus sama kipas balingnya itu masih lurus gitu. Kalau dibikin kayak gini kan ntar dari mesin sama kipasnya itu udah bergeser, takutnya kapalnya tuh miring. Jadi mintanya seperti ini dudukannya. Nah ini pesanan dari orang mana tuh kemarin, Jambi kalau nggak salah itu kemarin. Cuman belum aku kirim ini karena mau aku review dulu. Nah seperti ini. Oh ya, ini ada cuplikan dari orang yang kemarin mesen untuk motor Matic Mio M3 dari orang Teluk Lampung. Cuman dikasih video cuplikan sedikit banget. Aduh, sayang sekali. Dia pasang sendiri, dipasang ke motor Mio M3. Seperti ini wujudnya. Oke, sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.